Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan sekalian dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala di kesempatan petang hari ini ya kita bisa dipertemukan oleh Allah taala dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dengan nikmatnya, sehingga kita berkumpul bersama di sini di masjid yang antara masjid-masjid Allah. Kita niatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar catat sebagai amalan ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak kita harapkan menjadi pembela kita yaumul qiyamah. Melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Ad-Da' wa Dawa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan masih pembahasan tentang ahadits wal athar fi bayani athari dzunub, hadis-hadis dan asar-asar yang menjelaskan tentang dampak buruk dosa dan maksiat. Ini semoga mengingatkan saya pribadi dan juga para jamaah, dan kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya dosa itu pasti berefek buruk, cepat atau lambat. Ini sering kita ulang-ulang agar kita ingat, karena memang tujuan dari kitab Ad-Da' wa Dawa ini adalah selain membersihkan hati, ya, dan juga agar kita takut akan dosa-dosa. Karena setiap dosa, mau kecil apalagi besar, itu pasti ada dampak buruknya. Entah dampak buruk pada pribadi kita, keluarga kita, atau masyarakat kita, atau bahkan umat seluruhnya bisa binasa, punah gara-gara dosa yang besar yang mereka lakukan. Sebagai pembuka, yaitu dari asar kaum salaf, di antara mereka dahulu mengatakan, inni la'asillaha fa'ara athara ma'siyati fi khuluqa atau fi khuluqi zaujati wa dabbatihi wa hatta fi fa'ri baiti, atau kurang lebih maknanya bahwasanya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku melihat efek dampak pengaruhnya pada akhlak istriku, pada gelagat tungganganku, hewan tungganganku, dan juga bahkan pada tikus-tikus yang ada di rumahku. Itulah efek ya perbuatan dosa. Ya, bisa berpengaruh ya ke keluarga kita, ya ke anak istri kita, atau ke kendaraan kita yang sering rewel, na'udzubillah, atau bahkan di hewan-hewan sekeliling rumah kita, mengganggu terus. Ya, karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita baca di bab ini, yaitu dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bila mengatakan fama atau famimma yambagi an yu'lam anna dzunuba wal ma'asi tadurru wala budda. Yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan maksiat itu pasti merusak, tidak bisa tidak, pasti, la budda, harus. Wa anna dhararaha fil qulub ka dharari samum fil abdan. Bahayanya di hati itu seperti bahayanya racun di dalam tubuh kita. Maka kita tidak mungkin memasukkan racun ke tubuh kita, sebagaimana kita juga enggak ingin ada kotoran-kotoran dalam hati kita dari dosa-dosa dan maksiat. Makanya kita lanjutkan di sini asar berikutnya yang agak panjang di sini ya, semoga bermanfaat. Kita beri tema ada 5 perbuatan dosa yang itu menjadi penyebab bencana, malapetaka, kerugian, ya, dan juga ya hal-hal yang buruk lainnya yang bisa menimpa ya bahkan umat seluruhnya. Apa perbuatan dosa itu? 5 itu dikatakan. Ini kita bacakan, yang ini sudah kita singkat dari hadis Nabi SAW. Ya, adapun secara utuhnya itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala kuntu asyarati rahtin
minal muhajirina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala, ini hadisnya. Jadi beliau menceritakan, aku adalah orang ke-10 dari rombongan al-muhajirin. Berarti di situ ada gerombolan para sahabat dari kaum muhajirin, bukan al-ansor. Kemudian Rasulullah menghadap kami, kemudian mengatakan, bersabda, yang menghadapkan wajahnya ke mereka para sahabat, kemudian mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin. Walaupun ini arah pembicaraannya adalah untuk kaum muhajirin karena pada waktu itu yang dituju, namun ini juga ya mengena kepada semua umatnya ya sampai hari kiamat. Khisalun atau khisalun khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Ada 5 perkara, 5 perbuatan yang kalau kalian diuji dengannya, artinya kalian terjatuh di dalamnya, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya. Ini bagian dari ya doa kita dari keburukan-keburukan. Makanya sering kita membaca di khutbatul hajah, yaitu wa min syarri atau wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa min syururi, syurur itu jamak dari syar, keburukan. Dari keburukan anfusina, jiwa-jiwa kita. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan dahulu, ya bahwasanya di bab tazkiyatun nafs, jiwa itu ada yang ammaratun bisu. Ada jiwa itu yang selalu mengajak, menyuruh kepada keburukan saja, hawa nafsu saja. Ini kita berlindung darinya. Wa min syururi anfusina. Dan juga wa min sayyiati a'malina. Dan juga dari amal perbuatan kita yang buruk, yang jelek. Ya dusta, ya kata kotor, ya melihat hal-hal yang haram, zalim, ya ghibah dan lain sebagainya. Hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Min syarri nafsi wa min syarri basari wa min syarri nafsi. Ada doa dari Nabi SAW yang kurang lebih maknanya yaitu kita berlindung dari keburukan lisan kita, mata kita, telinga kita, bahkan dari keburukan kemaluan kita. Yaitu ini. Jadi ini bagian dari doa Nabi agar para sahabat jangan sampai nemui ya perbuatan ini. Ya, apa itu yang pertama? Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qab hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madu. Jadi kalau ada sampai fahisyah, perbuatan keji, itu sudah nampak terang benderang, ini sebagaimana yang kemarin kita baca nih, yaitu dari Athar Ibnu Mas'ud atau dari yang kita sebutkan kemarin dari hadis nih, idza dhahara zina war riba fi qaryatin waqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Ini yang kemarin kita sudah lewati. Kemudian dipertegas lagi yang artinya di sini jika zina dan riba sudah menyebar, meluas, merajalela di sebuah negeri, maka berarti penduduk negeri itu telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Karena mereka sendiri telah menghalalkan zina, maka bagi mereka azab juga halal. Artinya mereka menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam ya bencana. Nah, ini juga seperti itu. Ini nanti kita ambil ringkasannya saja ya, yaitu tentang 5 perkara tadi. Kita baca dulu. Jadi kalau sudah ada fahisyah, perbuatan keji, yang ini diartikan zina, ya karena itu adalah seburuk-buruk, ya sekeji-kejinya perbuatan adalah melakukan zina. Wal iyadu billah. Ya fi qaumin qad tidaklah menyebar, nampak perbuatan fahisyah pada suatu kaum, bahkan sampai mereka hatta yu'linu, bahkan sampai mereka mengumumkannya terang-terangan ini. Sebagaimana bisa kita lihat, gak ada malu-malunya, ya divideokan atau ya disebarkan atau di muka umum seolah-olah gak ada takutnya sama sekali. Ya ini ditafsirkan nanti kita baca dari tafsiran Syekh Abdul Razak ya. Ini bisa masuk perbuatan zina lawan jenis atau bahkan sesama jenis, liwat yang menyebar saat ini. Ya semoga anak-anak kita, generasi kita, ya penerus kita ini ya tidak banyak LGBT-nya. Ya atau ngegim ya, lari kuat angkat barbel tapi melambai. Ya, ini bahaya. Atau bahkan suka sesama jenis. Ya bahkan kalau itu sudah korban
ya nanti akan menjadi pelaku dan cukup melihat mata aja sudah katanya ya itu sudah oh ya ini apa ya penyuka sesama jenis wal iyadzubillah. Ini makanya di sini kalau itu sudah sampai terang-terangan ya illa fasha fihimut taun maka Allah akan membalas al jaza min jinsil amal, akan tersebar di situ penyakit taun, wabah, al auja ya penyakit-penyakit yang lam takun madat fi aslafihimul alladzina madaw. Akan terjadi ya berbagai macam penyakit-penyakit taun, wabah yang enggak pernah terjadi sama sekali ya di umat-umat sebelumnya. Jadi ada penyakit ganas yang enggak tahu ini sebabnya apa. Dan ini sudah bisa kita lihat dari efek perbuatan zina nih. Terutama entah zina lawan jenis atau sesama jenis. Ini penyakit-penyakitnya banyak. Ya penyakit kelamin ya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tidak ada obatnya. Ya na'udzubillah. Jadi benar kata Nabi SAW akan turun penyakit yang ya belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Dan ini mengerikan. Nih, nanti akan dijelaskan kenapa kok ada penyakit-penyakit seperti ini. Jawabannya adalah karena mereka berlezat-lezat dengan yang haram. Ya maka Allah cabut kelezatan itu diganti dengan penyakit yang enggak ada obatnya. Ya wal iyadzubillah. Kemudian walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wasyiddatil maunah. Kemudian perkara dosa berikutnya adalah kalau sudah ada kaum yang yanqusul mikyal wal mizan ya mengurangi timbangan ya dan mengurangi takaran, curang, ghish yang disebutkan di surat yang kita hafal semuanya insyaallah, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Yaitu orang-orang yang kalau dia nimbang ya kalau dia beli ingin ditambah. Tapi kalau dia lagi menjual dia ngurang-ngurangi. Ya ingin dapat untung aja. Dia lupa. Wa idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka enggak yakin nanti itu ada hari kebangkitan yang mereka nanti akan menghadap Allah dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini secara khusus adalah masalah timbangan, ya masalah jual beli, atau kalau dilebarkan semua jenis kecurangan, al-ghish, ya korupsi, ya mengambil dengan cara yang batil, curang dan lain sebagainya, masuk wailul lil mutaffifin. Ini celakalah ya yang dikatakan kalimatu azab wa kalimatu wa'id, yaitu ucapan yang menunjukkan ancaman dan ya azab. Jadi kalau sudah ada kaum yang ngurang-ngurangi timbangan, yang mengurangi takaran, gak jujur dalam muamalah, maka Allah akan cabut nikmat itu tadi, kemudian diganti dengan bisinin wasyiddatil maunah, mu'nah, ya. Yaitu diganti dengan hari-hari, tahun-tahun yang paceklik, ya, pekerjaan susah, kebutuhan-kebutuhan sulit. Itu gara-gara suka ngurangi timbangan, maka balasannya setimpal. Karena ngurangi timbangan ya udah sekarang dikurangi. Bahkan ditambahkan dengan wajawri sultan alaihim, ditambah dengan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang semenang-menang. Makanya kalau kita lihat ini hanya ya semoga nih, maksudnya benar atau tidak? Ya benar ya. Ya kalau pejabat kita suka korupsi, nggak usah nyalakan yang atas dulu, yang bawah-bawah itu juga banyak. Makanya kalau yang bawah sudah merajalela meluas, ya maka Allah akan timpakan, Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang sama. Ya kalau orang Jepang katanya sami mawon ya, dari atas bawah, bahasa Jawa itu. Jadi wajawri sultan alaihim, sama aja. Ya karena bawahnya sudah merajalela, ngurangi timbangan, udah kong kali kong, ya sudah alah gak apa-apa ini sudah rahasia umum. Nah, makanya di atas juga sama. Ya, makanya mulainya dari bawah. Ya kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim, yang ketiga adalah orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Entah zakat mal, ya baik zakat mal harta, hewan ternak dan lain sebagainya, atau zakat fitrah yang sudah pasti itu. Illa muni'ul qatra minas sama. Kalau sudah banyak orang enggan membayar zakat, atau mereka mencari hilah, ya karena hartanya sudah hampir nisab, sudah hampir haul. Nah ini sudah mau hisab, mau nisab, ini mau haul, akhirnya alah beli sesuatu lah yang bisa ngurang-ngurang ini nisab. Akhirnya pas ditimbang atau diukur di jumlah, wah ini gak nyampe nisab. Padahal dia sengaja tadi mengurangi biar gak kena nisab atau haul.
Ya waliyadzubillah. Atau yang mereka menganggap sudah nggak perlu zakatan, eman dan seterusnya. Yang anggapannya maka balasannya adalah karena mereka menahan zakat, maka Allah akan menahan rezeki Allah yaitu hujan. Bayangkan nggak hujan-hujan ini. Adalah hujan itu air adalah sumber kehidupan. Ya untuk tanaman, tumbuhan, hewan-hewan semuanya. Dan kita mengambil manfaat dari itu semuanya. Ya musim kering. Walau lal bahaim lam yumtaru. Seandainya kalau hujan itu pun untuk hewan-hewan ternak, bukan untuk manusia. Sehingga hujan tapi gak ada manfaatnya, karena manfaatnya hanya untuk hewan-hewan. Dan bahkan Allah menurunkan kasih sayangnya untuk hewan, bukan untuk manusia tadi. Ya, karena rahmat Allah untuk hewan akhirnya turunlah hujan. Walam yanqudu ahdallah ya wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwahum min ghairihim. Kemudian perkara yang keempat, kalau sudah banyak orang melanggar janji, ya janji kepada Allah dan juga janji kepada Rasulnya, pasti Allah akan menimpakan yaitu musuh yang bukan dari golongan mereka. Maksudnya apa ini? Yaitu Allah akan berikan musuh yang musuhnya itu bukan dari sesama kaum muslimin, tapi musuhnya adalah dari orang kufar yang menyerang kita. Ya karena sesama kita sudah kontok-kontokan, sudah saling melanggar janji, waliyadzubillah, tidak amanah. Kemudian wa akhadhu ba'dha ma kana fi aidihim, sehingga mereka mengambil apa yang di tangan-tangan kaum muslimin tadi. Kemudian wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi azza wa jalla wa yatakhayyaru fima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan juga kalau ada pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin urusan dunia atau urusan agama, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, ini berbahaya. Atau mereka pilih-pilih mana yang maslahat ambil, yang enggak usah, enggak relevan lagi ini. Walaupun berhukum dengan hukum selain Allah, itu jangan terlalu terburu-buru ya. Langsung mengatakan kafir, tidak. Di surat Al-Maidah sampai disebutkan ya bisa kafirun, ya bisa zalimun, ya bisa fasikun. Jadi mereka hanya pilih-pilih apa yang cocok ambil, yang enggak dibuang. Atau bahkan mereka enggak berhukum dengan kitab Allah sama sekali. Maka Allah akan jadikan ya perkara mereka itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat kenapa ya kaum muslimin tidak bisa bersatu, ya karena mereka enggak mau bersatu di atas hukum Allah. Ya hukum Allah ini ya mulai dari sholat, puasa, ya zakat, ya dari menutup aurat, ya dan lain-lain sebagainya, bukan hukum-hukum yang besar itu dulu, tapi yang kecil-kecil. Ya dari rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Nah itu ya. Ini kesimpulannya di sini para jamaah rahmatullah taala, ini ada 5 dosa perbuatan yang kalau dilakukan maka bencana, malapetaka, kerugian ya itu akan turun. Yang tadi disebutkan meluasnya terang-terangnya perbuatan keji yaitu perbuatan zina. Kemudian banyak orang mengurangi takaran timbangan. Ya, kemudian yang ketiga banyak orang menolak membayar zakat. Yang keempat melanggar janji, waliyadzubillah. Dan kalau ada para pemimpin yang tidak berhukum dengan kitabullah atau memilih sebagian dan menolak sebagian. Ini akan kita jelaskan melalui penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala wa ra'ah. Ya, kita baca sama-sama di sini. Ya dari syarah beliau yang biasanya kita nukilkan. Ya beliau mengatakan hadzal haditsu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya yu'addu min ahadits al-jawami fi bayani uqubati dzunub wala siyama dzunub allati yastafshi amruha fin nasi wa yakthuru dhuhuruha bainahum. Ya dijelaskan di sini, ini hadisnya yang kalau kita baca tadi Abdullah bin Umar nih. Mungkin ini salah sebut ya. Kalau di sini disebutkan Umar bin Khattab. Tapi yang di kitab ya itu hadis Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah termasuk hadis yang menerangkan menyeluruh tentang hukuman-hukuman ya efek-efek dari dosa-dosa. Ya terutama dosa-dosa yang yastafshi amruha, yang menyebar perkaranya, meluas. Ya banyak orang melakukan terang-terangan. Bahkan udah enggak malu-malu lagi. Ya di antara mereka fa inna dzuhura al-'am lidzunubi min asbabil 'uqubatil 'ammah. Nah, beliau mengatakan
Karena dosa yang terang-terangan yang meluas menyeluruh, gak ada yang mengingkari sama sekali, maka itu menyebabkan hukuman juga meluas kemana-mana. Ya walaupun ada orang soleh, tapi kalau orang solehnya diem, ya acuh, ya gak mau amar ma'ruf nahi mungkar, na'udzubillah, gak mau mengingatkan, maka yang soleh pun kena, yang maksiat pun kena. Namun semuanya nanti hisabnya di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya masing-masing. Pada waktu itu ya tertimpa musibah sedang apa. Ya, itu ya. Jadi wa fi hadzal hadits ta'awwadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya min an yudrika ashabuhu radhiyallahu anhum hadil umur. Kemudian Nabi berlindung ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar para sahabatnya itu tidak terkena ya perkara-perkara ini. Karena hukumannya pun menyebar. Wa idza kana yuta'awwadu billah subhanahu wa ta'ala min idrakiha duna an yaqa'a fiha al-mar'u fa kaifa sya'nu bil wuqu'i fiha wal inghimas fiha wal iyad billah. Ya kalau ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh di dalamnya padahal enggak melakukannya, ya apalagi bagi orang yang melakukannya, maka ini keburukannya sangat besar. Ya. Demikian ini juga bagian dari yang dulu sering kita ulang-ulang dari pepatah Arab nih. Araftu syarra laisa li syarri walakin litawaqqihi. Ya wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa'u fihi. Jadi aku mengetahui keburukan bukan untuk coba-coba, bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk melindungi diri darinya. Siapa yang enggak tahu keburukan daripada kebaikan, maka pasti akan jatuh kepada keburukan. Maka selain kita mempelajari fadhail a'mal, ya, amal-amal kebaikan, kemudian keutamaan-keutamaannya, jangan lupa mempelajari keburukan, kebalikannya. Karena siapa yang enggak tahu keburukan pasti akan jatuh ke dalamnya. Yaitu perlunya kita mengetahui ya dosa-dosa besar yang merajalela yang dianggap biasa. Ada kitabnya yang mungkin sebagian atau bahkan kebanyakan kita sudah pernah membahasnya atau pernah mengikutinya. Kemudian dikatakan lagi walihadza fa innan nasih li nafsihi yata'awwadu billah subhanahu wa ta'ala minasyurur kulliha wadz-dzunub bi jami'i anwa'iha. Oleh karena itu hendaklah orang yang menasihati dirinya sendiri berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan semuanya, dari dosa-dosa semuanya dengan berbagai macam jenisnya. Wa yas'alu rabbahu an yu'idzahu min syarri nafsihi wa syarri syaitan. Dan adalah selalu meminta perlindungan kepada Allah ya agar Allah melindungi kita dari keburukan jiwa kita. Yang tadi kita sebutkan min syururi anfusina. Karena jiwa-jiwa itu ada ammaratun bisu. Ada jiwa-jiwa yang memang sukanya melakukan keburukan, dorong keburukan. Dan untuk bisa melawan itu ya dengan ilmu dan amal. Ya kita lawan itu dengan ya tazkiyatun nafs. Dengan juga jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya kita berlindung dari keburukan jiwa kita. Dan juga wa min syarri syaitan, dari keburukan syaitan yang selalu yuzayyinul a'mal, selalu menghias-hiasi yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Kalau kita enggak punya ilmu, enggak punya benteng, enggak punya iman, akhirnya semuanya serba terbalik. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Karena syaitan sedang menghias-hiasinya. Wa an yu'idzahu min syarril a'mal wa sayyi'il a'mal min syarril a'mal wa sayyi'ah atau wasayil a'mal. Kemudian juga berlindung dari keburukan-keburukan amal dan juga ya kejelekan-kejelekan amal. Wa yas'alu rabbahu tabaraka wa ta'ala at-taufiq li shalihil a'mal wa sadidil aqwal. Hendaklah selalu mohon kepada Allah untuk selalu minta diberikan kemudahan petunjuk. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena diri kita itu bukan siapa-siapa. Walaupun ahli ilmu bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, tapi kalau dia lemah, tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka itu tidak bermanfaat. Makanya semuanya adalah bitaufik minallahi ta'ala. Ya, kemudian Rasulullah menyebutkan 5 perkara ya, yang membahayakan, yang merugikan. Kalau itu tersebar, maka mudaratnya juga besar. Nah, beliau mulai menjelaskan satu persatu. Qala ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta u'linu atau hatta a'lanu biha. Ya, yang pertama adalah kalau perbuatan keji itu menyebar di sebuah kaum sampai mereka melakukannya terang-terangan, diiklankan, ya, diumumkan, naudzubillah, ya, maka dhaharatil fahisyah ay az-zina wa mithluhu wa akbahu
wa akbahu yaitu al-liwat, yaitu perbuatan zina dan semisalnya atau yang lebih buruk yaitu liwat, yaitu yang tadi kita sebutkan LGBT yaitu sesama jenis dari perbuatan zina, liwat. Ya, maka ini juga akan efeknya adalah tadi ditimpakan penyakit taun, wabah, penyakit-penyakit ganas yang enggak ada obatnya. Insyaallah bagi yang di kesehatan lebih paham ya. Berapa penyakit itu dari efek liwat? Ya ada puluhan penyakit ya. Dari kelamin itu dan lain sebagainya. Ya na'udzubillah. Ya karena tadi mereka berlezat-lezat dengan sesuatu yang haram. Maka Allah cabut itu ya diganti dengan penyakit-penyakit yang bermacam-macam tadi. Ya sehingga dikatakan idza dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha asbahat tumarisu laisa bil khafa wa innama laha amkinatun wa laha durun wa laha mahallatun tuqsadu wa tu'rafu bidzalika. Ini benar ini. Jadi kalau sudah menyebar dan diumumkan terang-terangan, ya udah enggak ilegal lagi, legal. Ya bahkan resmi mungkin ada backingannya. Maksudnya apa? Itu menjadi kebiasaan yang dilakukan bukan sembunyi-sembunyi lagi tapi terang-terangan. Ya entah itu online, offline ya, banyak ini. Bahkan ada tempat-tempat, ada rumah-rumah, ada ya apa bahasa kita? Lokalisasi ya atau apa gitu. Yang itu sudah dimaksudkan oh ya itu tempat itu. Atau di hotel-hotel, villa, apartemen yang sudah ma'ruf. Ya dan sebagainya, itu sudah namanya terang-terangan. Terang benderang di sana merajalela, meluas, sudah dikenal itu tempatnya ini, tempatnya itu. Ya, makanya yang dinamakan sudah menyebar luas ya terang-terangan. Ya apalagi yang LGBT tadi ya di Kota Malang ini juga kabarnya banyak. Ya banyak yang melambai tadi. Ya makanya kita harus amar ma'ruf nahi munkar ya, entah dengan ucapan, perbuatan atau minimal ya keluarga kita dijaga. Ya atau kita yang di lembaga pendidikan harus benar-benar membersihkan itu semuanya. Ya dari akar-akarnya dari bawah sedini mungkin. Kemudian ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa butulu bittawa'in wal auja allati lam takun fi aslafihimul ladzina madu. Jadi kalau sudah menyebar perbuatan tadi, perbuatan keji dan mereka terang-terangan, maka mereka akan ditimpakan taun, ya penyakit wabah menyebar dan penyakit-penyakit yang enggak ada di umat-umat sebelum mereka. Ai yansha'u fihim amradun ghairu ma'rufah wala ma'lufah, akan tersebar penyakit-penyakit yang enggak dikenal. Ini apa penyakitnya? Aneh. Dan juga enggak bisa dijinakkan, ganas-ganas. Ya, wala mu'tadah yang enggak biasa. Ya, wala sumi'a biha qabla dzalika, dan enggak pernah didengar apa ini, virus apa ini, penyakit apa ini sebelumnya. Ya mislu hadhil amrad lam yakun qablu ya lam yakun qabla dzalika wujudun laha, yaitu penyakit-penyakit yang sebelumnya enggak pernah ada. Fala yakunu laha aidan tajribatun sabiqatun fi ilajiha, dan enggak ada orang yang meneliti, mengobati atau mencoba sebelumnya, enggak ada ini obatnya apa. Wala yakunu hunaka tajarub wala tajribah sabiqah fi ilajiha. Jadi enggak ada penelitian ya, kemudian juga enggak ada yang mengobati sebelumnya, ini pakai apa? Li'annaha amradun jadidah, karena itu penyakit baru yang muncul, yang ganas, yang enggak bisa dijinakkan. Wa takunu aidan mustasyriyah musta'siyah, dan penyakit itu menyebar dan sulit ya dikendalikan. Wa hadhihi 'uqubatun minallahi subhanahu wa ta'ala lima matta'a haula'i abdanahum mut'atan muharraman. Apa sebabnya hukuman ini? Sebabnya adalah karena mereka bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan tubuh mereka dengan kenikmatan yang haram. Padahal yang halal ada. Ya kalau itu zina ya menikah solusinya. Ya kalau kurang 1 ya 2, 3, kalau mampu 4 batasannya. Ya bukan dengan lawan jenis. Ya bukan dengan sesama jenis. Ya dengan wanita-wanita yang solihah ya, yang baik, itu pun ya dengan syarat-syaratnya. Ya, jadi penyakitnya itu menyebar dan sulit dijinakkan. Ya, jadi karena mereka apa tadi? Bernikmat-nikmat, berlezat-lezat, ladzatu abdanahum maladzatan wa taladzzudzan muharraman. Karena mereka menikmati sesuatu yang haram. Ini yang infonya ya. Ini yang LGBT, mungkin ada yang lebih paham. Mereka kenapa lewat jalur belakang itu? Karena di belakang itu juga ada kenikmatannya kata mereka. Ya, sehingga mereka menikmati, padahal itu kenikmatan yang haram. Ya, jangan sampai.
Ya, makanya setiap yang haram itu sudah ada solusinya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Ya, nikahilah wanita-wanita yang baik. Kalau bisa langsung 2 silakan, 3, 4. Tapi kalau enggak mampu, ya maka 1 itu sudah cukup. Ya, atau kalau enggak bisa menikah, ya sudah berpuasa bagi para pemuda. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah mampu menikah, memberi nafkah, bukan hanya mampu berhubungan saja, tapi sudah bisa ngopeni, ya, bisa ngasih makan, minum, sandang pangan papan, ya maka dia hendaklah menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Bagi yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu benteng baginya kalau puasanya benar. Nah, itu ya. Jadi mereka berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang haram, maka uqibu bijazain min jinsil amal. Maka balasannya adalah al-jaza min jinsil amal. Ya, balasannya adalah setimpal dengan perbuatannya. Sehingga Allah timpakan kepada mereka penyakit-penyakit pada tubuh mereka, karena tadi tubuh mereka berlezat-lezat. Akhirnya tubuh mereka ya dicabut kenikmatannya, diganti dengan penyakit-penyakit yang baru, yang ganas, yang enggak ada obatnya. Sehingga mereka rugi, melemah, ya, kemudian ya, dan efek-efek penyakit yang lainnya. Hadhihi uqubatun muajjalatun fi hadhil hayatid dunya. Inilah hukuman yang disegerakan di dunia. Ya, adapun hukuman akhirat fa asyad wa a'dham. Ya, adapun hukuman akhirat lebih parah lagi, lebih pedih lagi, wal iyadzubillah. Ini ya. Jadi yang pertama yaitu tersebarnya penyakit-penyakit yang aneh-aneh ini gara-gara apa? Yaitu tadi zaharatil fahisyah, zina, liwat, LGBT merajalela terang-terangan, bahkan ada tempat-tempatnya enggak ada yang mengingkari sama sekali. Ini wal iyadzubillah. Kemudian yang kedua adalah wala naqsa qaumun al-mikyal wal mizan illa batulu bisinin ya wa syiddatil mu'nah wa jawri sultan. Jadi kalau sudah mulai curang dari bawah, dari pasar-pasar kecil itu sudah mulai ngurang-ngurangi timbangan, enggak jujur ya. Atau kalau di bis-bis itu beli apa itu? Ya beli kue ya, ternyata tebel bawahnya. Ya dikasih tebel apa itu? Kardus-kardus. Ya dikira tebel, ya ternyata tipis. Ya bawahnya kertas-kertas yang ditumpuk. Sudah mulai curang dari bawah, ya maka mereka akan diuji dengan tahun-tahun yang paceklik, dengan kesulitan kebutuhan, dan juga pemimpin-pemimpinnya zalim semuanya, sewenang-wenang semuanya. Ya, hadhihi uqubatun aidan min jinsil amal. Ini juga hukuman sesuai dengan perbuatan. Kenapa? Lamma kana al-amalu naqsan fil mikyal ya ma'an nas wa hadman lil huquq wa aklan li ajza'in min amwalihim bil batili balahumullahu jalla bisinin wa hiya shiddah ya bijafafil ardi wa nudhubil miyah wa husulil qahti wal jadbi. Yang artinya karena perbuatannya adalah ngurang-ngurangi, ngambil hak orang lain, ya, makan dari jalan-jalan yang batil, ya, maka balasannya pun setimpal, yaitu dikurangi rezekinya, ya, dikurangi jatah air, hujan, ya, bahkan dikatakan lagi kebutuhan-kebutuhan jadi sulit, ya, semuanya tercekik, ya, sempit dan sebagainya. Ditambah lagi pemimpinnya zalim semuanya, ya, pemimpinnya yang di atas ini ya semuanya zalim. Ya, dikatakan di sini jawrus sultan artinya adalah yusallitullahu subhanahu wa ta'ala alaihim minas salatin man yajuruna fit ta'amuli ma'ahum mithla ma kanu hum yajuruna fit ta'amul ma'an nas. Jadi al-jaza min jinsil amal, karena di bawahnya sudah zalim, ya, sudah suka ngurang-ngurangi, maka dia dihukum atau mereka dihukum oleh Allah Ta'ala, ya, dengan dikasih pemimpin yang zalim juga, yang ngambil hak-hak mereka, sama juga sama. Ya, sehingga mereka zalim, Allah berikan pemimpin yang zalim. Ya, ini yang dikatakan yusallitullahu alaihim minal wulat man yu'amiluhum bihadzal muamalah. Sehingga Allah berikan pemimpin-pemimpin itu yang mereka muamalahnya zalim kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Ya, karena bawahannya sesamanya itu sudah juga zalim. Dan inilah yang disebutkan di makna ayat wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Dan demikianlah kami jadikan orang zalim itu saling, ya, saling satu dengan yang lain, yaitu saling berbuat zalim atau saling menjadi wali, saling menjadi pelindung. Wa idza sya'a dzulmu fil mustama' wa ta'addi 'alal huquq takunul 'uqubatu min jinsi dzalika.
Kalau sudah banyak kezaliman menyebar di masyarakat, ya mengambil hak-hak ya dengan cara yang batil, maka hukumannya pun sama. Ya dikasih pemimpin yang zalim. Maka solusinya kalau kita mungkin mendapati pemimpin yang zalim, demo ya. Ya, kemana? Demo, kemudian kita cela, nggak usah. Udah muhasabah diri aja. Kita kalau di pasar gimana? Jual belinya bagaimana? Kita sama bawahannya bagaimana? Tempat kerja kita bagaimana? Udah perbaiki itu dulu. Ya karena mulainya dari bawah terlebih dahulu. Ya itu nih. Sehingga an yuwalli ala adz-dzalim zaliman. Sehingga Allah jadikan yaitu pemimpin dari rakyat yang zalim ya pemimpin yang zalim juga. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, qaumun mana'a zakata amwalihim. Yaitu kaum yang mereka enggan tidak mau ya memberi zakat mereka. Illa muni'a atau illa muni'ul qatra minas sama. Maka balasannya adalah sama. Mereka menahan zakat, maka Allah tahan air hujan dari langit kepada mereka. Yaitu zakatul mal fardhatun, yaitu zakat mal yang hukumnya wajib. Ya wahya kama huwa maklum qarinatus shalah. Yang kita semuanya sudah tahu zakat itu sering digandingkan dengan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu dua-duanya menunjukkan enggak bisa dipisahkan. Makanya dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk dengan ya memerangi orang-orang yang murtad. Siapa mereka? Orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena zakat dan sholat itu rukun Islam. Satu aja dari rukun-rukun Islam itu ditolak maka murtad. Ya bisa kafir. Ya kalau mereka juhudan yaitu menolak. Ya sehingga itu adalah ruknun min arkanil Islam wa hiya zakatun li'annaha tuzakki sahibal mal. Dan zakat ini sebenarnya membersihkan orangnya dan juga membersihkan hartanya sendiri. Makanya di antara makna zakat adalah yuzakki tazkiyah wa yunammi ya wa yutahhir. Zakat itu artinya membersihkan, menambah, mengembangkan dan mensucikan. Ya membersihkan apa? Kita yang zakat, kalau mengeluarkan zakat maka hati kita akan bersih dari apa? Bakhil, pelit, zalim ya, kemudian rakus, tamak, sehingga kita keluarkan hilang itu penyakitnya. Atau kita membersihkan harta kita sendiri, punya hak-hak untuk orang lain. Ya sehingga orangnya bersih, hartanya juga bersih dan hartanya berkembang. Karena zakat itu tidak mengurangi harta sedikit pun, justru malah bertambah. Bertambah barokahnya ya atau tambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu sababan li zakatil mustama' dan juga itu bisa membersihkan yaitu kehidupan masyarakat dari penyakit-penyakit ghil wal hasad wa ghairi dzalika. Yaitu penyakit curang, penyakit dengki, penyakit ketidaksukaan ya sama orang lain gara-gara harta tadi. Kalau semuanya menyebarkan zakatnya udah hilang penyakit-penyakit masyarakat tadi. Ya wa fiha min ma'ani tazkiyah syai'ul azim. Yaitu dari makna tazkiyah. Jadi zakat maknanya adalah tazkiyah ya kemudian thaharah atau tathhir dan juga an-nama, membersihkan, mengembangkan dan mensucikan. Nih, fa idza mana an-nas az-zakata uqibu bi jazaa'in min jinsi sani'ihim. Kalau mereka enggak mau memberi zakat, maka balasannya setimpal dengan perbuatannya. Karena mereka menahan, Allah pun tahan. Pas mereka menahan zakat, Allah menahan air hujan. Ya, sehingga kering semuanya, tandus. Ya, ini berbahaya. Efeknya ya sebagaimana kita tahu air adalah sumber kehidupan. Kalau habis bagaimana? Ya sulit. Wa idza muni'u fadla malihim wa qalila min malihim atau wa qalilun min malihim aujabahu Allah Subhanahu wa taala alaihim fi katsirin minal mal alladzi a'tahumullahu iyyah. Jadi kalau mereka enggak mau memberi zakat, kelebihan hartanya atau bahkan sedikit dari hartanya. Kita tahu hanya 2,5% dari nisab. Kalau itu nisab emas ya atau nisab harta. Hanya 2,5% aja, sedikit. Ya, tapi mereka bakhil menolak, maka Allah pun ya menghukum al-jaza' min jinsil amal. Ya, sehingga dikatakan falaulal bahaim lam yumtaru. Ya, kalaupun ada hujan itu hujannya manfaatnya untuk hewan ternak saja. Yakni idza nazalatil amtar fi ba'dil ahyan, kadang turun hujan juga. Fahadhihi laisat lahum, ini bukan untuk manusia tadi, bukan untuk orang-orang yang enggan berzakat, tapi untuk hewan-hewan mereka. Itu kasih sayang Allah ya untuk makhluk-makhluk yang lain.
yaitu hewan ternak. Wa may yahsulunahu minal ma' hum fihi taba'unil bahaim. Dan adapun mereka mendapatkan manfaat itu karena ngikut ya kasih sayang Allah kepada hewan-hewan ternak tadi. Walau lal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan hewan ternak, kalau bukan karena hewan ternak, mereka enggak dapat air hujan. Ya, itu hukuman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian yang keempat, yaitu orang-orang yang yaitu naqasa atau mereka melanggar ya janji-janji mereka. Ya, sehingga mereka ditimpakan hukuman berupa dikasih musuh-musuh yang bukan dari mereka. Ya, bukan dari sesama mereka tapi dari yang lain. Idza nakathul ahda wal aman. Kalau mereka sudah mengingkari janji, ya mengingkari amanah yang mereka hendaklah ya memegang kuat janji dan amanah itu namun mereka mengingkarinya. Waliyadzubillah. Maka hukumannya adalah semisalnya al jaza min jinsil amal, yaitu Allah timpakan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka. Sehingga mereka merampas milik kita dari kaum muslimin sebagai hukuman karena kita melanggar janji. Dan yang terakhir ini dari hadis, yaitu kalau pemimpin-pemimpinnya ya tidak berhukum dengan hukum Allah atau mereka pilih-pilih yang bermanfaat diambil, yang cocok untuk hawa nafsu mereka diambil, yang enggak dibuang atau enggak sama sekali. Ya, maka dijadikanlah kalau sudah berhukum dengan hukum selain Allah, maka Allah jadikan sesama mereka saling bermusuhan, rebutan harta dan lain sebagainya. Rebutan harta, jabatan dan syahwat. Maka dikatakan wa aidan hadhihi uqubatun 'azimah yasluhu fiha at-tafakkuk wa ikhtilalul amni wa syuyu'il fawda wa mafasidun katsirah wa mafasidu katsiratun wa madarrun 'azimah. Ini adalah hukuman ya yang di situ ya menyebar kekacauan, kerusakan, ya kemudian juga kemudaratan. Ini hukuman bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah sehingga Allah jadikan sesama mereka kontok-kontokan bermusuhan. Udah ya cerai-berai akhirnya mereka. Waliyadzubillah. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah taala ya dari hadis yang tadi kita sebutkan. Hadisnya ini tadi lupa menyebutkan ya, dari hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya As-Sahih. Ya, jadi inilah 5 perbuatan yang harus kita hindari. Perbuatan fahisyah, zina. Ya, ini yang terang-terangan ya. Kalau sembunyi-sembunyi berarti boleh? Ya, bukan juga. Ya, terang-terangan ini efeknya terang-terangan juga. Kalau sembunyi-sembunyi ya efeknya bisa sembunyi-sembunyi ke kita. Ya, atau tadi yang kita sebutkan athar dari kaum salaf, efeknya ke kita, ke keluarga. Ya, ke kendaraan kita atau ke rumah kita. Ya, banyak hewan-hewan gak jelas, hewan-hewan yang ganggu aja. Itu karena ya kita fasik, akhirnya muncul hewan-hewan fasik juga. Ya tikus, ya ular dan sebagainya. Ya, kemudian mengurangi timbangan, takaran, curang, ya wailul lil mutaffifin tadi. Kemudian enggan menolak atau enggan membayar zakat, kemudian melanggar janji dan juga ya berhukum tidak berhukum ya dengan kitabullah atau pilih-pilih dari hukum-hukum Allah Taala waliyadzubillah. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita tambahkan di sini beberapa dari ayat-ayat yang mungkin bisa kita jadikan renungan. Ya, yang pertama ini adalah kita ya harus bisa sebisa mungkin ya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu sebagaimana keumuman dari hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau ada kemungkaran itu ya minimal ingkar dulu. Ya diingkari kalau bisa dengan tangan, kebijakan, power, lakukan kalau kita punya jabatan. Ya, kalau nggak bisa dengan lisan. Kalau nggak bisa minimal dengan hati. Ya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jangan kalau ada perbuatan zina, ya kemudian LGBT tadi kita malah senang, malah penasaran, dan nggak ada pertentangan sama sekali. Jadi di hatinya itu nggak ada kegusaran sama sekali. Ini berbahaya. Ya, maka kalau sudah sampai seperti itu dikhawatirkan terkena ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Jadi takutlah akan fitnah yang tidak menimpa pada orang-orang yang zalim di antara kalian saja secara khusus. Ya, fitnah musibah itu enggak kena ke orang-orang yang melakukan maksiat doang, tapi juga kena semuanya. Kalau semuanya juga ikut diam, ikut bahkan ridho, senyum-senyum, ya bahkan punya keinginan-keinginan yang naudzubillah. Jadi minimal tadi dengan hati, enggak suka. Ini yang dulu pernah kita sampaikan ya. Hendaklah tumbuh di hati kita itu kalau melihat kemungkaran itu enggak senang. Ya, atau sumpek, sedih gitu. Sehingga udah enggak mau. Ya, itu sudah minimal itu. Kalau bisa dengan lisan, ya kita sampaikan. Kalau enggak bisa, kalau bisa lagi ya dengan tangan kita, yaitu dengan kebijakan kita. Kalau dia punya jabatan. Ya, sehingga wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi ihdaru ayyuhal mu'minun, ini dari tafsir Al-Muyassar ya. Hati-hatilah wahai orang beriman, ikhtibaran wa mihnatan. Yaitu ya ummu bihal musi wa ghair, ya al musi'u wa ghairu. Jadi hati-hatilah dari ujian, ya cobaan, musibah yang itu menimpa orang yang melakukan dan juga orang yang tidak melakukan. La yukhassu biha ahlul ma'asi, enggak dikhususkan orang-orang yang berbuat maksiat saja. Wala man basyarat dzamba, atau bukan pula orang yang langsung terjun melakukan dosa-dosa. Tapi juga bal tusibus solihin ma'ahum, juga bisa menimpa orang-orang soleh. Ya, ma'ahum idza qadaru ala inkari dzulmi wa lam yunkiruh. Kalau mereka mampu melarang, mampu melawan, namun mereka diam saja. Makanya tadi tingkatannya ya, dengan tangan, dengan lisan, minimal dengan hati aja. Makanya di sini kita latih minimal dengan hati, enggak suka, enggak omes ya, enggak, udah pokoknya enggak tertarik sama sekali atau bahkan benci. Nah, baru setelah itu kalau kita bisa mampu dengan nasihat, alhamdulillah. Dan terus ya sampai pada tahapan dengan tangan tadi. Wa'lamu annallaha syadidul iqab liman khalafa amrahu wa nahyahu. Ketahuilah bahwasanya hukuman Allah itu amat sangat pedih bagi orang-orang yang mengingkarinya, menyelisihinya. Ya itu ya. Jadi hendaklah kita yang menjadi orang-orang yang bukan soleh saja tapi juga muslih. Ini disebutkan ayat berikutnya, surat Hud ya, sebagai penutup. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Rabbmu itu membinasakan kaum penduduk dengan kezaliman mereka kalau penduduknya itu muslihun, bukan solihun saja, tapi muslih. Muslih artinya ya, kalau soleh itu untuk dirinya sendiri, kalau muslih untuk dirinya dan juga memperbaiki. Bagi yang belajar bahasa Arab ya, kalau soluha, soleh itu untuk dirinya, solah ya. Tapi kalau aslaha itu memperbaiki, ya dirinya sudah baik dan juga memperbaiki ya orang lain. Mulailah dari ibda binafsika wa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri dan juga orang-orang yang di bawah tanggunganmu, ya kita sebagai suami, bapak, ya istri, ya anak, ya keluarga. Ya baru setelah itu ke yang lainnya. Jadi Allah tidak akan menghukum membinasakan sebuah kaum, ya sebuah negeri dengan kezaliman mereka kalau penduduknya masih ada yang muslihun, masih ada yang memperbaiki, mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Tapi kalau semuanya diam, ya enggak ada pengingkaran, kena ke ayat tadi. Jangan dikira fitnah itu menimpa orang-orang yang dosa saja, tapi juga menimpa orang yang soleh, karena sudah menyeluruh. Kalau dosanya umum, azabnya pun umum. Ya, kalau dosanya itu terang-terangan, azabnya pun terang-terangan. Ini menjadi renungan buat kita ya. Kalau kita lihat negeri kita ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Gak usah nyalakan yang atas, ya. Salahkan kita aja. Ya, cukup kita muhasabah kira-kira apa ya dari diri kita, ya kemudian kembalikan kepada Allah. Kemudian kita tadi beramar ma'ruf nahi munkar sebisa mungkin dengan cara apapun, mengingkari dengan tangan, lisan, ya atau dengan minimal dengan hati, tidak ikut-ikutan, tidak ikut menyebarkan. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mungkin cukup ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.